Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan para siswa semuanya. Pada saat ini kita masuk kembali pada pelajaran instalasi motor listrik yang dikendalikan dengan PLC. PLC ini pada posisi yang sekarang kita akan masuk pada topik pengenalan. Tujuan dari pembelajaran kendali motor dengan PLC yaitu yang pertama mengetahui apa yang dimaksud dengan PLC dan fungsi dari PLC. Yang kedua mengidentifikasi struktur PLC. Yang ketiga menjelaskan cara kerja sistem kendali PLC. Yang keempat menjelaskan keunggulan PLC. Yang kelima menyebutkan tempat penggunaan PLC. Apa yang dimaksud dengan PLC? PLC adalah singkatan dari Programmable Logic Controller, yaitu suatu peranti listrik yang dapat diprogram dan bekerja secara logik untuk controller. Sementara fungsinya yaitu sebagai pengendali dalam suatu sistem kerja yang dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan seperti pengendalian untuk pompa, conveyor, lampu, dan banyak lagi yang lainnya. Sistem kendali itu yaitu sistem yang dibuat untuk mengatur fungsi kerja suatu mesin sesuai dengan yang dikehendaki. Fungsi kerja itu adalah menjalankan, mengatur atau regulasi, dan menghentikan suatu proses kerja. Umumnya sistem kendali berupa peralatan elektronik, mekanik, dan yang lain yang menjamin stabilitas kerja yang halus dan ketepatan proses kerja. Secara sederhana, fungsi dari PLC tersebut dapat kita lihat di sini. PLC sebagai pusat kendalinya bisa mengendalikan motor, bisa mengendalikan pompa, bisa mengendalikan lampu, conveyor, dan lain-lain. Sementara sebagai sumber kendalinya itu kita gunakan input seperti pada rangkaian elektromagnetik. Inputnya berupa push button, saklar, dan lain-lain. Nah, ini push button ini menggambarkan sebagai input, sementara pompa, motor, lampu, dan ini menggambarkan dari output. Dan sensor untuk pergerakan sebuah benda untuk menghitung, ini juga merupakan input. Jadi push button, sensor, kemudian saklar itu merupakan input. Yang kedua, mengidentifikasi struktur PLC. PLC itu bekerja dengan sistem kendali, ada 3 unsur. Input itu berupa sinyal sebuah transducer. Ini input pada suatu sistem kendali PLC. Kemudian di input ini berupa saklar, sensor, dan sebagainya. Kemudian input ini akan diproses di dalam PLC. Jadi yang kedua, proses informasi yang disampaikan oleh transducer tadi, oleh input, diproses dalam CPU, kemudian dikirim ke output. Nah, ini bagian output. Output itu yang mengeksekusi kendali yang diharapkan. Nah, kita lihat secara lebih jelas bahwa proses PLC dimasukkan ke sumber tegangan, kemudian catu daya, ada yang AC, ada yang DC. Ini yang menggunakan DC input dan DC output. Ada juga DC yang input dan AC output. Nah, ini diproses oleh PLC secara logic controller. Kemudian cara kerja di sini PLC itu menggunakan catu daya tadi, peralatan penunjang. Peralatan penunjang di sini bisa keyboard dan konsol. Sementara peralatan input yang digunakan di sini, inputnya berupa saklar-saklar dan sebagainya. Kemudian interface dari input tadi masuk ke CPU PLC, di translate oleh interface ini.
dari analog menjadi digital. Kemudian setelah diproses dari PLC, digital tadi dikonversikan kembali menjadi analog sehingga menjadikan peralatan output. Nah, di dalam CPU ini bekerja program di dalam memori sehingga program tersebut akan mengeksekusi perintah yang diperintahkan kepadanya. Ini model perintah input, peralatan input itu. Ini saklar dan sensor. Bicara penyambungan di modul input yang DC, ini input yang AC, prosesnya sama. Sementara commonnya dikopel, baik AC ataupun DC. Ini input yang menggunakan sensor proximity yang menggunakan dua kabel yang terhubung ke sumber tegangan dan ke bebannya. Nah, peralatan output seperti yang dijelaskan tadi, ada kontaktor, motor, lampu, buzzer, dan lain-lain sebagainya. Peralatan penunjang yang disebutkan tadi, selain menggunakan peralatan pada PC, juga kita menggunakan berbagai jenis program komputer, konsol, dan lain-lain sebagainya dengan menggunakan software ladder seperti programnya S3S, LSS, Syswin, dan CX program. Ini tergantung dari merek PLC-nya. Dan peralatan lain sebagai disket, flash disk, atau printer. Nah, komponen PLC ini penggunaannya ditentukan oleh model atau tipe, merek, Microlink, ABB, Omron, Siemens, dan lain-lain. Ini dipilih berdasarkan jenis catu daya, jumlah input-output, dan tipe rangkaian output. Catu daya ini ada AC dan ada DC. Input dan output pada suatu PLC itu tergantung kepada kebutuhan. Ada yang jumlahnya 10, 20, 30, 40, 60, dan sebagainya. Nah, pada Omron, perbandingan input dan output itu 3:2. Jadi 3 di input, 2 di output. Ini perbandingan dari jumlahnya. Sebagai contoh, jika dia menggunakan IO30, maka inputnya 18, outputnya 12. Tipe rangkaiannya dari transistor, yaitu ada output relay, output transistor, sinking, ataupun switching. Kemudian penggunaan PLC ini juga perlu diperhatikan spesifikasi teknis, tegangan kerja, arus, jumlah I/O, karena dapat mengakibatkan PLC rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau dibandingkan PLC dengan elektromagnetik, PLC jauh lebih sederhana dan lebih mudah, karena kelemahan daripada sistem elektromagnetik terlalu banyak pengawatan pada panel, terutama pada kendali. Nah, pada PLC kendalinya sudah dibuat pada software ladder, sehingga rangkaian kendali akan berkurang. Kemudian modifikasi sistem kendali sulit dilakukan, pelacakan gangguan sistem kendali sulit dilakukan, dan jika terjadi gangguan mesin harus diistirahatkan terlebih dahulu. Penerapannya ini traffic light, lift, conveyor, sistem pengemasan barang, perakitan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini sebagai latihan sementara. Setelah dipelajari materi ini, kerjakan latihan ini, mudah-mudahan bisa menjawab secara sederhana. Demikian, terima kasih untuk penjelasan saat ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.